Atlet kali ya. Atlet nggak perlu make upan. Pakai foundation apa? Aku pakai Dior Forever Skin Glow. Aku pakainya nomor 1N. Menurut aku ya pakai foundation itu yang penting, selain memang teksturnya beda-beda setiap brand dan kebutuhan kulit kita juga beda-beda, perlu yang tekstur macam apa. Jangan lupa warnanya jangan sampai salah, karena kalau terlalu putih nanti kayak topeng, kalau terlalu gelap nanti jadi kayak kusem gitu. Aku dulu sering banget juga tuh salah beli foundation, kayak belinya biasanya terlalu lebih gelap daripada kulit aku, jadi malah kelihatan lebih gelap gitu, bukan pakai foundationnya terlalu putih juga nggak bagus juga, pasti kayak topeng kan, kayak pakai semen gitu di muka. IRT nggak pakai makeup, iya betul, tapi IRT nggak ada gajinya. Itu kita mau nggak mau kan, kalau jadi ibu rumah tangga nggak digaji, jadi nggak termasuk pekerjaan deh kayaknya, hanya termasuk bagian dari kehidupan. Itu adalah tugas dan amanah, tapi nggak digaji dan nggak bisa berhenti dan nggak bisa dipecat juga. Jadi abu-abu mukanya. Nah iya benar, kalau kulitnya gelap foundationnya putih nanti jadinya kayak abu-abu gitu, kayak di semen. Tapi kalaupun kamu kulitnya putih tapi pakainya lebih putih daripada muka kamu, juga jadinya kayak topeng gitu loh. Sebelum pakai foundation, Kamaya pakai produk skincare sebelumnya nggak? Pakai. Aku abis mandi selalu pakai moisturizer, toner, moisturizer gitu. Terus kalau mau lebih niat lagi makeupnya, pakai serum dulu sama pakai base. Aku nggak. Aku pakai serum tapi nggak pakai base, langsung foundation. Karena aku hari ini kerjanya dari rumah dan nggak perlu makeup terlalu tebel gitu. Kalau kayak makeup TV, makeup ke pesta pasti kan tebel tuh. Kalau ini karena makeupnya natural, aku nggak pakai base bisa. Perjanjian pranikah penting atau enggak? Kamaya bikin itu atau enggak? Aku nggak mau jawab karena itu privacy buat aku. Penting atau enggak sangat tergantung buat kalian berdua sih. Suka-suka aja sebenarnya, nggak ada penting, nggak ada enggak. Dan aku nggak tahu nih menurut kamu bikinnya perjanjian pranikah yang macam apa, aku nggak tahu. Kan kayaknya setiap orang beda-beda ya. Apakah itu cuma ngomongin harta aja? Apakah kamu masukin pasal-pasal perselingkuhan? Karena aku lihat di TikTok ada orang yang bikin kalau selingkuh bayar 3 miliar. Hah? Aku baru tahu tuh ada kayak begitu. Maksudnya yang selingkuh bayar ke yang diselingkuhin gitu. Itu aku nggak ngerti. Jadi menurut aku gini, tergantung ke kalian berdua. Kalian butuh atau enggak, merasa itu penting atau enggak gitu. Kan orang beda-beda, sah-sah aja, yang penting kalian berdua sepakat apakah perlu atau enggak perlu, yang ditulis itu soal apa, ya gitu-gitulah. Kalau menurut aku ya, biasanya yang bikin itu, enggak juga sih, enggak ada biasanya. Tapi kalau misalkan kayak misalnya keluarganya pengusaha atau dua-duanya banyak duit, gimana ya? Enggak, ini bukan patokan pasti ya. Ini cuma kira-kira aku sendiri doang aja. Iya, mungkin kalau misalkan ada harta keluarga yang terkait atau apa gitu-gitu, atau salah satu punya hutang besar ke bank, misalnya usahanya gede, jadi utangnya gede itu di bank. Nah, apalagi sih pasangannya punya uang sendiri. Kalau bikin perjanjian pranikah bisa, jadi gini, kalau misalkan si suami hartanya disita bank misalnya gitu ya, karena ada pinjaman sangat besar tidak bisa bayar atau dan sebagainya. Nah, yang atas nama istri, yang miliknya istri atau yang atas namanya istri nggak ikut disita gitu. Itu yang aku tahu ya, dan aku nggak ngerti hukum ya, aku cuma tahu ya kira-kira doang aja gitu. Bukannya, kalau kamu mau lebih pastinya ya tanya sarjana hukum lah ya, tanya ke konsultan hukum lah ya, aku mana tahu. Tapi lagi-lagi ya gitu deh,
Tergantung kesepakatan kalian berdua merasa perlu atau enggak. Dan kalau sampai merasa perlu, kenapa? Jangan sampai dari awal memang sudah punya masalah kepercayaan. Menurut kamu pasangan kamu tidak bisa dipercaya, atau pasangan kamu tidak percaya sama kamu. Ya lo ngapain kawin? Iya enggak? Aku nggak bilang harus ada, enggak juga sih. Tapi maksudnya harus bisa percaya sama pasangan. Perjanjian pranikah itu hanya untuk kayak jaga-jaga melindungi gitu, tapi bukan karena kamu tidak percaya sama pasangan kamu, bukan karena pasangan kamu tidak percaya sama kamu. Karena kalau misalkan saling tidak percaya, ngapain lo kawin? Ya nggak? Tidur aja bareng, tiba-tiba mati gimana? Tiba-tiba dia bisa jahatin kamu apa aja gitu. Kalau kamu nggak percaya sama orang yang kamu nikahin, gimana? Kalau kamu nggak bisa percaya, ya nggak usah dinikahin aja deh menurut aku sih. Daripada nanti nikahnya sengsara gitu. Sengsara karena tidak percaya, sengsara karena tidak dipercaya. Ribet kan hidup lo. Ya, dandan udah cantik. Terima kasih. Tapi aku kerja mesti dandan. Kalau nggak bagus nanti di foto. Kan kerjanya profesional, jadi tampilnya juga harus profesional. Nggak bisa bangun tidur atau rambut seada-adanya doang, atau mukanya seadanya, sekenanya gitu. Kawat giginya estimasi berapa lama kak? Estimasinya 1,5 tahun. Sekarang udah 1 tahun nih, 1 tahunan ya. Kayaknya masih 6 bulanan lagi. Bentar ya, aku mesti ambil. Nah, ini sama apa ya? Aduh, kok lupa mau ambil apa ya? Ya udah deh, ini aja. Bisa-bisanya aku lupa, gawat. Oh, mau ambil sisir. Ya ampun. Sus, ngantuk adik, ngantuk banget. Tadi di sini di kamar saya nonton udah begitu. Iya. Cara memberitahu pasangan agar tidak tersinggung untuk perjanjian pranikah. Yang pasti kamu harus menjelaskan kenapa kamu merasa perlu punya perjanjian pranikah. Karena pasti kalau nggak jelas, pasti gini deh, kalau misalkan aku ya, suami aku bilang, kita bikin perjanjian pranikah ya, pasti aku, kenapa? Gitu, iya dong. Karena aku perlu tahu alasannya kenapa lu nggak percaya sama gue, lu takut gue apa gue yang nggak percaya sama lu atau apa nih gitu. Tapi kan kalau misalkan dijelasin, oh iya misalnya apa ya? Misalnya, oh gue ada utang perusahaan, misalnya gitu. Atau gue ada utang pribadi ke bank 1 triliun, misalnya gitu. Kalau misalkan ada apa-apa nih, gue takutnya harta gue disita, duit lo kebawa juga gitu, atau aset lo kena juga gitu. Aku nggak tahu sih sebenarnya secara hukum gimana ya. Kalau suami istri apakah utangnya jadi utang bersama apa gimana tuh ya? Aku nggak tahu juga deh. Mungkin harus tanya-tanya ya sama orang yang hukum yang ngerti gitu.